Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika wajib atau umum kelas 12 kurikulum 2013 revisi. Bagaimana kabarnya semua? Baik-baik? Semoga tidak kurang suatu apapun. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang binomial Newton. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Doa selesai. Binomial Newton. Ya, lanjut. Pada pelajaran sebelumnya ya, kita pelajari tentang materi kombinasi. Ya, kaidah pencacahan ya, yang sama dengan permutasi. Terang perkalian ya. Nah, yang juga merupakan bagian dari kaidah pencacahan. Ternyata konsep kombinasi bisa dikembangkan pada pembahasan binomial. Nah, binomial. Apa itu? Binomial Newton mempelajari tentang cara penjabaran atau ekspansi bentuk pangkat aljabar yang terdiri dari dua suku binomial. Suku artinya misalnya A ditambah B, kemudian di dalam kurung pangkat, pangkatnya. Itu bisa diuraikan dengan menggunakan rumus yang memiliki bagiannya itu adalah kombinasi. Ya, ada kombinasi di dalamnya. Nah, ini ada bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 ya. Ini merupakan segitiga Pascal ya, biasanya dipelajari kalau di perguruan tinggi namanya segitiga Pascal. Ini merupakan koefisien-koefisien dari perpangkatan tadi yang dihasilkan. Ya, yang dihasilkan nanti dari kombinasi-kombinasi itu. Nah, kita lanjut. Nah, seperti tadi yang saya bilang dari bentuk segitiga Pascal yang tadi di atas ya. Itu angka-angka 1, 1, 2, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, ini merupakan bentuk penjabaran dari segitiga Pascal yang dihubungkan dengan binomium ya. Binomium Newton itu tadi dua buah bilangan ya yang dipangkatkan ya. Nah, misalnya A tambah B pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti yang tadi segitiga Pascal itu 1 ya. Yang pertama tadi ada 1. Yang kedua A tambah B pangkat 1, A tambah B ini adalah koefisiennya 1, 1. A tambah B pangkat 2, ini koefisiennya di sini 1, kemudian koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1. A tambah B pangkat 3, nah ini koefisiennya 1, ini 3, kemudian 3 di sini 1. A tambah B pangkat 4, di sini 1, 4, 6, 4, 4. Nah, kemudian yang kelima, koefisiennya 1, 5, 10, 10, 1, 5, 1. APN, nah inilah yang akan ditentukan rumusnya dengan menggunakan kombinasi. Nah, A tambah B pangkat N dengan 0N, maka itu bisa dikatakan kombinasi 0 ke 0. Ya. L-nya 0, R-nya 0, atau K-nya 0. A tambah B pangkat 1 dengan N sama 1, maka C, kombinasi yang satu tadi, 1, 0, kemudian 1, 1. A tambah B pangkat 2 dengan N2, maka kombinasinya adalah C10, kemudian C21, kemudian C22. Untuk yang ketiga B pangkat 3 dengan N3, maka C30, kemudian C31, kombinasi C32 ya, kombinasinya 32, terakhir kombinasi 33. A tambah B pangkat 4 dengan N4, maka 4, kombinasi 40, kombinasi 41, kombinasi 42, kombinasi 43, dan kombinasi 44. Dengan AB tambah 5 sama dengan N sama dengan 5, maka dapatnya kombinasi 50, 51, 52, ke kombinasi 53, kombinasi 54, dan terakhir kombinasi 55. Berarti kalau A tambah B pangkat 6,
dengan N 6, maka bisa disusun menjadi C60, C61, C62, C63, C64, C65, dan C66. Begitu seterusnya ya. Dengan pola seperti ini dengan memakai kombinasi. Ini adalah koefisien-koefisien dari pangkat-pangkatnya. Suku-sukunya, suku pangkatnya. Dan seterusnya, ini 3 dan seterusnya. Nah, jadi rumus binomial Newton secara umum adalah A tambah B pangkat N. Nah, ini karena jumlahannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 5, NKN, K sama 0, N sama dengan sampai N kombinasi K, A pangkat N kurang K, B tambah K ya. Nah, sekarang ada contoh. Jabarkanlah bentuk binomial Newton berikut ini. X tambah 2 pangkat 4. X tambah 2 pangkat 4 artinya X-nya A-nya sama dengan X, B-nya sama dengan 2, kemudian N-nya sama dengan 4. Sehingga bisa dalam rumusnya kita lanjutkan A tambah B pangkat N sama dengan sigma dari N K0, N K A pangkat N kurang K B pangkat K. Berarti A-nya sama dengan X, B-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 4. Berarti sigmanya K sampai 4. 4 kombinasi K. X pangkat N. Ini ya, A tadi X pangkat N dikurang K. Di sini N-nya 4 ya. 2 pangkat K. Jadi N-nya di sini 4. Jadi hasilnya adalah C 4 kombinasi 0, X pangkat 4 kurang 0. 2 pangkat 0. C kombinasi 41, X pangkat kurang 1, 2 pangkat 1, C kombinasi 3. 3, 2 ya. C 0, 1, 2. Nah, ini kebalik ini. Harusnya di sini 2 dulu. X pangkat 4 kurang 2 baru 3 ya. C pangkat 3 dan C pangkat 4 ya. Jadi ini kebalik dari sini. Ini harusnya ini dulu baru ke sini ya. Salah simpan tadi. Jadi C40 X pangkat 4 2 pangkat 0. C kombinasi 4 C4 kombinasi 1 X pangkat 4 kurang 1 2 pangkat 1. C 4 kombinasi 42 X pangkat 42 kemudian 2 pangkat 2 kemudian kombinasi 4 3 X pangkat 4 kurang 3 2 pangkat 3 dan kombinasi 4 ke 4 X pangkat 4 kurang 4 2 pangkat 4. Hasilnya adalah kombinasi 40 itu 1. X pangkat 4 kurang 0, X pangkat 4 kali 1. Kombinasi 41 itu 4 ya. X pangkat kurang 4 jadi 3. 2 pangkat 1 2. C kombinasi 4 kombinasi 3 itu 6 ya. Kemudian X kurang 4 ini ya. Yang ini tadi ya, yang kedua ya. C kombinasi 4 itu 6. C 4 kombinasi 2 itu 6. X pangkat 4 kurang 2 berarti X pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian C kombinasi 4 kombinasi 3 itu 4. X kurang 4 pangkat X pangkat 4 kurang 3 1. 2 pangkat 3 8. Nah, terakhir kombinasi 4 4 adalah 1. X 4 kurang 4 adalah 0. Kemudian 2 pangkat 4 adalah 16. Sehingga akhirnya adalah jadi X pangkat 4 ditambah 8 X pangkat 3 ditambah 24 X pangkat 2 ditambah 32X ditambah 16. Nah, untuk bagian B 2A ditambah 3B pangkat 3. Jawabannya adalah 2 tambah 3 pangkat 3 artinya A-nya sama dengan 2A. Jadi kebetulan mirip ya. Di sini posisi A, ini 2A. B-nya 3B ya. N-nya 3. Sehingga bisa ditulis A tambah BN. Sesuai dengan seperti rumus yang tadi di atas yang kita gunakan. Maka di sini 2A ditambah 3B pangkat 3. Sigma dari K pangkat K sama dengan 0 sampai 3. 3 kombinasi K. Ini 2A dalam kurung pangkat 3 dikurang K. 3B dalam kurung jadi pangkat K. Nah, kemudian kita lihat. Kombinasi 30 kali 2A pangkat 3 kurang 0 kali 3B pangkat 0 ya. Jadi mirip saja. Ini saja yang berbeda tadi cuma 1 ya. Ini sudah ada 2A.
Tadi cuma satu saja, X dan 2. Ini 3B, jadi ada dua suku, ada dua bilangan ya, 2 dengan A, yang pangkat 3 sini 3 dengan B, pangkat 0. 3 kombinasi 1, berarti 2A pangkat 3 kurang 1, dikali 3B pangkat 1. Kemudian yang ketiga, C 3 kombinasi 2, 2A pangkat 3 kurang 2, 3B pangkat 2. Ditambah 3 kombinasi 3, berarti 2A pangkat 3 dikurang 3, 3B pangkat 3. Seperti tadi yang pertama, 4 kombinasi 0, 3 kombinasi 0 itu hasilnya 1. 2A pangkat 3, 3 kurang 0 kan 3 ya. 3B pangkat 0, itu 3 pangkat 0 itu 1. Kombinasi 3, 1, nah, hasilnya adalah 3, 2A pangkat 2, 3 kurang 1, 2 pangkat 2, 3B pangkat 1, 3B. Ditambah C, 3 kombinasi 2 itu tambahnya 3, 2A pangkat 1, karena 3 kurang 2, kemudian 3B pangkat 2. Dan terakhir, 3 kombinasi 3, berarti 1, 2 pangkat 0 karena 3 kurang 3, kemudian 3B pangkat 3. Hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 3 kali A pangkat 3. Karena ini bisa, masih ingat ya, rumus A kali B pangkat N, maka sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah ini dia. Penerapannya 2A pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 kali A pangkat 3 dikali 1. Sesuai dengan susunannya. 2A pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali 3B. 2 pangkat 1 tetap 2A. 3B pangkat 2, 3 pangkat 2 dikali B pangkat 2 ditambah 2 pangkat 0 itu 1, kemudian 3B pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 dikali B pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3 8, A pangkat 3 3, 3 kali 4 ya. 3 kali 4 12 kali 3 menjadi 36. A-nya pangkat di sini ya, pangkat di sini pangkat 3, di sini pangkat 2 ya. Ya. Ini A-nya pangkat 2 di sini ya. Salah tulis. Di sini 3 2 6. 3 kali 2 kali 3 pangkat 3 berarti 6 kali 9 24. A-nya 1, B-nya 3. B-nya 2 ya. Kemudian yang terakhir 1 kali 3 kali 1 kali 3 pangkat 3 27 kali B pangkat 3. Jadi hasilnya di sini 8A pangkat 3, 30A pangkat 2 di sini, kemudian 54A B pangkat 2, di sini A-nya pangkat 2, sini B-nya pangkat 2, ditambah 27B pangkat 3. Selanjutnya, ternyata materinya sudah habis. Jadi pertemuannya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya, atau kalau ada kesalahan, silakan dikonsultasikan pada saya. Cukup sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.